Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku sekalian. Alhamdulillah, senang sekali rasanya hari ini kita kembali akan belajar mata pelajaran tematik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada hewan. Baiklah anandaku sekalian, mari kita sama-sama melihat seperti apa sistem pernapasan pada hewan tersebut. Untuk yang pertama, yaitu ikan. Ikan ini memiliki insang. Tubuh ikan juga dilengkapi dengan jantung dan sistem sirkulasi tertutup. Dengan demikian, oksigen dan karbon dioksida diedarkan melalui darah yang berada dalam pembuluh darah. Kemudian darah tersebut dipompakan oleh jantung. Insang terdiri atas filamen-filamen yang tersusun oleh lamela-lamela. Kemudian lamela ini dipenuhi oleh kapir pembuluh darah. Oksigen terlarut dari lingkungan akan masuk secara difusi ke dalam kapiler pembuluh darah. Kemudian proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida ini pada ikan terjadi melalui mekanisme yang disebut inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya yaitu burung. Adapun sistem pernapasan pada burung ini telah diadaptasikan dengan kemampuannya untuk terbang. Organ-organ pernapasan pada burung ialah lubang hidung di pangkal paruh, rongga hidung bagian dalam, faring, trakea, bronkus, paru-paru, dan 12 kantong udara. Kemudian, ke-12 kantong udara pada burung terletak berpasang-pasangan di pangkal leher, rongga dada, di antara tulang korakoid, di bawah sayap, dan di 2 pasang di rongga perut. Selanjutnya yaitu laba-laba. Paru-paru pada hewan dapat disusun oleh jutaan kantong udara kecil seperti pada paru-paru kebanyakan hewan. Nah, paru-paru pada laba-laba disebut juga dengan paru-paru buku. Pada semua vertebrata, jantung dan sistem sirkulasi tertutup akan bekerja sama dengan paru-paru untuk mengantarkan dan membuang karbon dioksida dari sel. Selanjutnya adalah katak. Hewan-hewan darat ini menggunakan paru-paru sebagai organ pernapasan, sebagaimana halnya pada manusia. Dan paru-paru hewan darat berada di dalam tubuh. Contohnya adalah salah satunya yaitu pada katak. Paru-paru katak berupa balon kantong udara yang tipis dan elastis. Kemudian, pada permukaan dinding dalamnya terdapat lipatan-lipatan yang menambah luas permukaannya. Dan pada balon udara tersebut juga terdapat kapiler-kapiler darah. Selanjutnya yaitu serangga. Serangga memiliki alat respirasi yang unik. Sistem respirasi serangga disusun oleh pipa-pipa kecil yang disebut dengan trakea. Trakea ini menghubungkan semua bagian tubuh dengan lubang kecil yang disebut stigma di permukaan tubuh serangga. Dan trakea bercabang-cabang di sepanjang tubuh untuk memastikan seluruh tubuh serangga tersebut itu mendapatkan oksigen. Selanjutnya adalah keong. Keong ini sistem sirkulasinya berkombinasi ke jantung untuk memompakan cairan ke rongga dalam. Keong juga menggunakan insang sebagai alat pernapasannya. Dan insang pada keong ini berupa filamen-filamen yang berdinding tipis yang tampak sebagai perpanjangan dari permukaan tubuh. Kemudian adanya insang tersebut membuat proses pertukaran udaranya terjadi lebih efektif. Kemudian selanjutnya adalah cacing gelang. Nah, sistem pernapasan yang paling sederhana ini dapat kita lihat pada cacing gelang. Cacing gelang ini termasuk hewan invertebrata. Hewan tersebut banyak di air atau tanah yang lembab. Kemudian pada cacing gelang ini difusi oksigen terjadi melalui kulit yang tipis dan basah serta berlendir. Kemudian oksigen
lalu bergerak ke cairan yang mengisi rongga internal cacing. Dan ketika cacing bergerak, cairan tersebut ikut bergerak ke sepanjang rongga, sehingga cairan tersebut membawa oksigen ke jaringan organ lainnya. Sistem sirkulasi primitif ini disebut dengan sistem sirkulasi terbuka karena cairan tidak berada dalam suatu pembuluh. Kemudian pembangunan gas karbon dioksida juga terjadi melewati kulit pada cacing gelang tersebut. Baiklah anandaku sekalian, itulah tadi pembahasan kita tentang sistem pernapasan pada hewan. Semoga anandaku sekalian sudah bisa memahami seperti apa sistem pernapasan pada hewan tersebut. Ibu Guru ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih. Sampai ketemu pada pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.